Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Anak-anak, hari ini judul kita perkembangan pendidikan zaman Yunani dan Romawi. Mari kita lihat slide-nya. Pembahasannya adalah pertama, perencanaan dan perkembangan pendidikan Yunani, dan yang kedua, perkembangan pendidikan zaman Romawi. Kita lihat slide-nya, anak-anak. Perencanaan dan perkembangan pendidikan Yunani. Pendidikan adalah usaha manusia untuk kepentingan manusia, dan pada kenyataannya dapat ditelaah bahwa praktek pendidikan dari zaman ke zaman mempunyai garis persamaan pendidikan. Masa Yunani kuno merupakan awal kebangkitan filsafat di dunia karena pada masa ini kepercayaan terhadap mitologi atau tahayul secara berangsur-angsur ditinggalkan menuju cara berpikir yang rasional bersifat. Filsafat Yunani kuno merupakan periode yang sangat penting bagi sejarah peradaban manusia karena waktu pola pemikiran manusia masih mengendalikan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Bangsa Yunani kuno terbagi menjadi dua, yakni Sparta dan Athena. Beberapa perbedaan Sparta dan Athena yaitu: Sparta, ciri pendidikannya yakni diselenggarakan oleh negara dan hanya untuk warga negara mereka. Tujuannya yakni untuk membentuk warga negara yang siap membela negara, membentuk tentara yang gagah, berani. Pelaksanaan pendidikannya, anak-anak dibiasakan menahan lapar, tidur di atas bantal rumput, dan pada musim dingin hanya memakai mantel biasa saja. Athena, dasar yang dipakai adalah Undang-Undang Solon atau kurang dari 594 sebelum Masehi. Tujuan pendidikannya adalah untuk membentuk warga negara dengan jalan pembentukan jasmani dan rohani yang harmonis atau selaras. Materi atau bahan pelajaran terbagi atas dua bagian, gimnastis dan mujis. Gimnastis untuk pembentukan jasmani, sedangkan mujis untuk pembentukan rohani. Pendidikan jasmani diberikan di palestra, tempat bergulat atau lempar cakra, melompat, lempar lembing atau panca lomba. Pembentukan mujis meliputi membaca, menulis, berhitung, nyanyian, dan musik. Pendidikan warga negara sangat diutamakan di Yunani, terutama di Sparta. Segala kepentingan negara diletakkan di atas kepentingan individu atau perorangan. Dalam perkembangannya muncul keinginan untuk mendapat kebebasan pribadi, terutama dari kaum sofis. Kaum sofis adalah kelompok orang yang tidak mengakui kebenaran mutlak dan berlaku umum. Akibat dari ajaran sofisme tersebut adalah turunnya nilai-nilai kebudayaan, merosotnya nilai-nilai kejiwaan, pembentukan harmonis antara jiwa dan raga dikesampingkan, dan sebagainya. Orang mencari pengetahuan dengan tujuan untuk mencapai kebendaan semata atau intelektual materialistik. Kepentingan negara harus tunduk kepada kepentingan perorangan. Pendidikan kecerdasan lebih penting daripada pendidikan agama dan kesusilaan. Peradaban Yunani yang dikenal dengan nama Helen kemudian berkembang menjadi Hellenisme, sebuah paham yang berarti semua orang berpikir dan berbicara sebagaimana orang Yunani. Bangsa Yunani melakukan pembangunan kota dengan perhitungan yang jelas sebagai perwujudan pemikiran mereka. Beberapa ahli pendidik Yunani beserta tujuannya diantaranya Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Perkembangan pendidikan zaman Romawi lama. Pendidikan pada zaman ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang setia dan berani, siap berkorban, membela kepentingan tanah airnya,
Pendidikan ini diselenggarakan oleh keluarga dan merupakan pendidikan bangsawan, bukan pendidikan rakyat. Materi pembelajarannya meliputi membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan jasmani dan kesusilaan menjadi prioritas. Hal pendidikan dinilai baik karena kebiasaan aturan dalam rumah tangga yang keras, agama mempunyai pengaruh besar. Zaman Romawi Baru atau Hellenisme. Hellenisme adalah aliran kebudayaan yang diciptakan oleh ahli-ahli filsafat Yunani atau Hellas. Bangsa Romawi mulai menyadarkan arti penting ilmu pengetahuan. Dengan begitu, tujuan pendidikan mulai mengalami perubahan. Perubahan yang dilakukan yakni untuk pembentukan manusia yang harmonis. Pendidikan kemanusiaan menjadi prioritas. Beberapa tingkatan organisasi sekolah yang dibentuk meliputi sekolah rendah. Pembelajaran yang dilakukan yakni membaca, menulis, berhitung, bernyanyi, dan bermain musik. Soal sekolah menengah, pelajarannya meliputi ilmu pasti, contohnya ilmu filsafat dan ilmu kesusastraan klasik. Sekolah tinggi diberi pembelajaran mengenai keahlian berpidato, hukum, dan undang-undang. Beberapa tokoh pendidik di zaman Romawi Baru diantaranya Seneca. Beberapa petunjuk tentang pengajaran yang diberikan adalah kita mengajar tidak untuk sekolah, tetapi untuk kehidupan. Panjang jalan melalui pemerintah, singkat jalan melalui teladan. Dengan mengerjakan, kita menjadi paham. Quintilianus. Teori pengajaran Quintilianus telah memberikan lukisan tentang seluruh praktek pengajaran di Roma pada zaman Romawi. Hanya inilah bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya.